yakni sambutan dari Panglima Santri, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus hadir bersama kita Al-Mukarram Romo Kiai Profesor Dr. Said Agil Siroj, Ketua Umum PBNU 2000, pokoknya 10 tahun lah. Ya Allah, sehatkanlah beliau terus. Ya Allah, berikan beliau umur yang panjang. Ya Allah, kuatkan beliau terus untuk terus membina dan membimbing kita semua bangsa Indonesia. Amin. Beserta Ibu Nyai Said Agil Siroj yang saya muliakan. Al-Mukarram Bapak Kiai Zamzam Makhrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Al-Mukarram Bapak Kiai Yusuf Khudori beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tegal Rejo yang kita banggakan. Semoga beliau-beliau para pengasuh senantiasa sehat walafiat, diberi umur yang panjang, terus istiqomah membina dan mengawal warisan Pondok Pesantren Tegal Rejo ini. Amin. Tadi saya bangga menyampaikan kepada Gus Yusuf, hari ini Tegal Rejo lebaran dahsyat untuk hari santri. Pagi tadi apel, siang dikit pertemuan seluruh caleg, sore dikit pertemuan budayawan. Malam ini luar biasa, kehadiran para kiai-kiai utama, sekaligus ada band wali yang akan menghibur kita semua. Wali situ tegak ini. Jadi enggak wali ini. Selamat kepada Gus Yusuf dan seluruh keluarga pesantren Api Tegal Rejo. Sukses untuk Hari Santri Nasional. Yang saya banggakan Romo Santoso dari Malang. Yang saya banggakan para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pejabat pemerintah, ada Menteri Desa, ada anggota DPR RI, ada DPRD Provinsi, ada DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah Presiden 2024 Mas Anies Baswedan. Anak-anakku, para santri, adik-adikku, para santri, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. 22 Oktober adalah ditetapkannya resolusi jihad
oleh para ulama, para masyayikh. Panjenengan sedaya sampun maca dereng napa isine resolusi jihad? Dereng. Isi resolusi jihad itu intinya perjuangan ulama, kiai, umat Islam Indonesia dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, terutama sampai NICA yang dipimpin oleh Belanda masih menjajah Indonesia, telah banyak mengorbankan nyawa dan para pahlawan dan syuhada. Hal ini oleh para ulama ditetapkan sebagai fakta latar belakang umat Islam Indonesia harus bersatu padu dan meminta ketegasan pemerintah untuk mengambil sikap jihad dan perang melawan penjajah bersama ulama, umat Islam dan para santri di Indonesia. Saya menyebut resolusi jihad puncak dari perjuangan dan pengorbanan yang telah dirintis, yang telah mengorbankan nyawa, darah, air mata, dan pengorbanan para ulama dan santri-santri. Saatnya umat Islam bergerak bersama pemerintah mengakhiri segala bentuk penjajahan, terutama nikah yang akan kembali membawa Indonesia sebagai bagian dari negara jajahan. Diiringi dengan sikap pemerintah harus bersikap tegas, tertanda Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad itu adalah titik akhir seluruh umat Islam tidak mau lagi nyawa sia-sia, tidak mau lagi ulama menjadi korban dari penjajahan, tidak mau lagi Indonesia terus dalam ancaman dan penjajahan. Ingin menyatakan kami bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terima dan harus menyatakan diri melawan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Itulah yang disebut resolusi jihad. Perjuangan panjang yang diakhiri dengan sebuah sikap Nahdlatul Ulama. Selama berpuluh-puluh tahun tidak diakui sebagai peristiwa sejarah. Kaum muda di Jogja tahun 80-an, 90-an melakukan kajian fakta sejarah. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak menginginkan fakta ini menjadi fakta sejarah bangsa. Ternyata bukti menguatkan naskah resolusi jihad adalah puncak bahwa pengabdian, pengorbanan seluruh masyayikh, wali-wali, para kiai, para ulama jauh sebelum kemerdekaan telah merintis bangsa ini menjadi merdeka. Dan kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, sesepuh-sesepuh kita telah berhasil mempersembahkan Indonesia merdeka untuk kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah. Kalau kakek-kakek kita telah mempersembahkan Indonesia merdeka, disusul dengan bentuk negara NKRI. Bahkan Kiai Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh, adalah salah satu ulama yang juga menyempurnakan susunan Pancasila yang dirintis oleh Bung Karno. Artinya apa? Ulama-ulama bukan sekedar mempersembahkan negeri ini merdeka, tetapi ulama-ulama juga mempersembahkan bentuk negara yang final dan kokoh yang kita warisi dan kita nikmati hingga hari ini. Kalau
beliau mewariskan negeri yang merdeka dan sebagai sebuah negara bangsa yang bisa kita saksikan hari ini, maka wajib hukumnya para santri melanjutkan perjuangan ini, menggelar karpet kesejahteraan dan kemakmuran untuk kelanjutan warisan bangsa dan negara ini. Amin. Sanggup? Sanggup? Kalian semua ini adalah santri-santri yang menjadi pewaris syah nilai, ajaran, doktrin, ideologi perjuangan yang diwariskan para ulama pendiri bangsa ini. Kalian santri-santri ini semua adalah pewaris syah sejarah bangsa ini yang telah dirintis dan diwariskan hingga hari ini. Maka wajib hukumnya bagi santri siap menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin rakyat, pemimpin-pemimpin bangsa yang meneruskan perjuangan para masyayikh, wabil khusus Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Maka saya dan kita semua meyakini, insya Allah kalau kalian berani menyebut diri sebagai santri, maka kalian wajib menyatakan diri, kami siap memimpin umat dan masyarakat guna meneruskan cita-cita perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Sanggup? Sanggup? Kalau sanggup, sepulang dari mondok kalian harus siap menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh level kepemimpinan keumatan. Siap? Minimal santri Tegalrejo pulang dari sini minimal menjadi kepala desa di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi camat di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi bupati di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi gubernur di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi menteri NKRI. Sanggup? Menjadi wakil presiden. Sanggup? Menjadi presiden RI. Sanggup? Insya Allah di bawah kepemimpinan santri Indonesia akan terwujud menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sepulang dari sini saya akan sampaikan di Jakarta. Kami menunggu santri-santri Tegalrejo tersebar di seluruh Nusantara menjadi pemimpin-pemimpin umat, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Amin. Alhamdulillah, saya perlu sampaikan melalui YouTube, melalui berbagai channel siaran. Berbanggalah ibu-ibu, bapak-bapak, berbanggalah punya putra-putri yang menjadi santri di Tegalrejo. Ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh Indonesia, berbanggalah punya putra-putri menjadi santri-santri pondok pesantren yang tersebar di seluruh tanah air kita. Alhamdulillah. Saya menjadi saksi sejarah. Insya Allah lulusan-lulusan pesantren akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Betul? Pribadi-pribadi yang disiplin. Betul? Pribadi-pribadi yang mandiri. Betul? Pribadi-pribadi yang mengabdi. Betul? Pribadi-pribadi yang akan siap membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pribadi-pribadi yang akan siap mengawal terwujudnya
Izzul Islam wal muslimin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan bangsa Indonesia di hari santri yang membanggakan ini. Insya Allah momentum hari santri adalah momentum kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pesantren-pesantren yang berkualitas, yang bermutu, yang tangguh, yang unggul, yang siap mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan umat bangsa dan negara. Amin. Saya tadi pagi kebanggaannya muncul luar biasa. Gus Yusuf telah melahirkan pesantren yang terintegrasi. Drum bandnya sudah mulai bisa mengalahkan Akademi Militer Magelang. Koreografinya sudah mengalahkan karya anak-anak ISI Yogyakarta. Disiplinnya sudah mengalahkan anak-anak SMA Taruna Nusantara. Otaknya sudah bisa mengalahkan kecerdasan sekolah unggulan di mana-mana. Insya Allah pesantren seperti ini akan menjadi contoh pesantren dunia. Amin. Tapi ternyata gak gampang gawe pesantren ini. Soalnya Gus Yusuf posone poso Daud. Lah awake dhewe Senin Kemis saya kadang-kadang. Allahumma santri-santri di sini insya Allah menjadi penerus dan teladan Gus Yusuf untuk poso Daud. Sanggup? Senengane mangan tok ae. Selamat berjuang, moga-moga santri-santri tetap semangat, optimis, menjadi solusi rakyat dan masyarakat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.